Belakangan ini nama aktor Amar Zoni sedang menjadi pembicaraan banyak orang. Bagaimana tidak, kini Amar sedang menjalani nasibnya di balik jeruji besi akibat ulahnya. Amar tidak hanya diganjar hukuman penjara, tetapi juga rumah tangganya yang kandas usai digugat cerai Irish Bella beberapa waktu yang lalu. Dan kini Amar harus menghadapi pahitnya penderitaan. Tidak hanya Iris yang memutuskan pergi meninggalkannya, tetapi juga ayahnya yang telah berpulang untuk selamanya. Dari berbagai ujian dan penderitaan yang diterimanya, Amar dikabarkan kini menjalani hidup lebih religius dengan mendekatkan diri pada Sang Halik. Amar diketahui rajin sholat dan berpuasa sunnah di balik jeruji besi. Pada waktu saya datang kan saya sempat menunggu 5 menit karena dia sholat. Sholatnya tepat waktu, kemudian saya bertemu. Nah, selesai saya bertemu menyampaikan tentang masalah IG yang lagi heboh di medsos itu, di media, ya kan pasti saya menjawabnya kan harus ketemu dia dulu. Enggak mungkin saya, dan kemudian saya kan memang awam juga tentang medsos, jadi saya tanya. Nah, saya datang itu tujuannya. Yang kedua juga kan bercerita, memberikan semacam laporan tentang perkembangan perkara banding kan gitu, dan membahas itu juga. Jadi pertemuan kami ini lebih banyak bercerita masalah agama, dan dia memang pas ya karena udah mendekat maghrib, dia permisi untuk berbuka puasa karena dia puasa Senin Kemis, puasa Daud juga. Karena dia ikhlas, berarti ya termasuk mungkin menyangkut hubungannya dengan Iris, dia mungkin akan ikhlas juga dengan keadaan-keadaan ya keputusan-keputusan yang diminta oleh Iris, mungkin dia akan ikhlas juga. Mungkin akan berkembang ke situ juga nanti. Nanti wartawan pasti akan dapat kabar juga nanti mungkin ya tentang ya dia tetap menjaga hubungan baik dengan Iris. Ya mungkin juga apa permintaan Iris dia akan ikhlas. Kan gitu. Ya termasuk perceraian nanti bisa aja kan, nanti akan berkembang lah nanti mungkin dia sebenarnya sinyal itu udah ada ke kita, cuma kita kan ibaratnya nanti akan ada beritanya nanti tentang itu. Jadi memang ini pure karena memang saya sudah mengakui ini kesalahan saya kemarin, saya juga mengakui saya siap juga menerima hukuman saya. Dan saya tidak mau melibatkan Iris. Itu maka saya minta juga sama Iris untuk tidak datang. Bukan karena Iris yang nggak mau datang. Bahkan kami sempat Iris malah juga sempat mempertanyakan kenapa gitu. Karena harusnya aku ada dan lain-lain hal, tapi nggak, ini aku yang jadi pure. Saya harus menjalani ini, biarkan saya betul-betul menjalani hukuman ini dan belajar. Sangat menyesal, bukan menyesal aja, sangat menyesal sekali karena udah merusak dirinya, kemudian juga udah berakibat bapaknya jadi sakit, kemudian juga dia jauh dari anak-anaknya, kemudian juga dia mau berharap bersatu lagi dengan keluarganya, malah ada gugatan cerai baru yang harus dihadapi juga. Ya bertubi-tubi lah musibah sama dia. Kalau Mbak Iris sih dari awal udah selesai ya, maksudnya udah nggak ada masalah ya terkait itu, karena memang terkait anak memang tidak ada konflik sama sekali. Jadi membebaskan ya, memberi ruang seluas-luasnya untuk komunikasi, untuk bertemu anak, untuk mengajak anaknya keluar bermain, itu nggak ada masalah ya. Jadi dari awal memang komitmennya sudah seperti itu. Dan terakhir juga yang disampaikan Mbak Iris juga memang
boleh saja, maksudnya ketemu anak itu nggak ada masalah ya, maksudnya sama sekali sih nggak ada batasan sih kalau terkait anak ya. Belum tahu. Ya, karena ya bingung juga mau ngasih tahu juga ke keadaan bapak kan lagi begitu kan. Nanti cobalah tunggu bapak kesehatan pasti kita kasih tahu. Cuman saat ini tidak memungkinkan untuk dikasih tahu. Jadi lebih baik diam-diam aja dulu kita gitu. Pasti sampai kapanpun sejahat-jahatnya abang saya, seburuk-buruknya abang saya, dia tetap abang saya. Jadi nggak ada alasan bagi saya untuk tidak mendukung atau mensupport. Support adik itu akan selalu ada selama-lamanya. Di sini saya sebagai adik ya cuma bisa mendoakan dan mensupport. Lebih dari itu saya nggak bisa ngelakuin apa-apa. Hanya sekedar ngejar konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih. Mau tahu cerita lebih dalam tentang selebriti dan public figure? Saksikan bersama saya Vista Putri pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumi-cumi.com. Di balik kesedihannya, Amar dikabarkan tidak lagi sanggup membiayai uang nafkah untuk anak-anaknya senilai 10 juta rupiah per bulan. Sebagaimana diputuskan Pengadilan Agama dalam sidang cerai. Kesulitan ekonomi yang dialami Amar digadang-gadang menjadi alasan saat ia terpaksa menjual akun media sosial Instagramnya. Sontak saja hal itu membuat heboh dan menuai beragam komentar. Saat disinggung mengenai hal tersebut, kuasa hukum Amar membenarkan jika kliennya akan menjual akun Instagram miliknya. Dan seperti inilah penjelasan lengkap mengenai langkah Amar menjual akun media sosial pribadinya. IG-nya itu dijual kan, ya karena itu kan, ya karena ikhlas itu, jadi dia akan mengurangi dunia medsos, apalagi kan di dalam ini kan dia tidak boleh bermedsos, jadi kan bukan dia menjual itu kan bukan masalah ekonomi, melalui admin dia katanya 3 miliar. Dia itu menjual itu satu, dia sekarang tidak bisa melakukan kegiatan, padahal kan produk yang dijual itu kan pasti kegiatan dia kan, yang masuk dalam IG-nya itu kan. Ya kemudian dia sekarang kan udah lebih ikhlas ke agama. Nah, tentu kegiatan-kegiatan medsos ini pasti berhenti dulu. Dan dia juga nggak akan bisa melakukan itu. Karena dia di undang-undang kan dilarang untuk melakukan tahanan melakukan kegiatan ekspos, kegiatan medsos. Dan kemudian juga kan dengan daripada vakum kan lebih bagus kalau menurut dia bisa dimanfaatkan orang ya si pembelinya. Ya kalau masalah ekonomi Amar ya kalau hidup normal ya masih ada. Dan masalah tabungan ya kan sekian lama dia jadi artis kan pasti ada juga lah. Tapi banyak sedikitnya tentu itu kan urusan privasi ya. Privasi Amar, kami sebagai PH kan tidak terlalu jauh juga mempertanyakannya. Saya juga nggak tahu ya rumor itu dari mana gitu loh. Rumor dari mana Bang Amar nggak mau bayar 10 juta itu dari mana gitu loh. Yang saya tahu adalah Bang Amar kasih perintah ke saya itu dia menyanggupi untuk 10 juta ya. Nah, bahkan kalau misalkan memang Bang Amar nggak bisa menyanggupi 10 juta kan ada adeknya. Adeknya pastilah bertanggung jawab gitu loh. Tenang aja, pasti kalau cuma 10 juta mah insya Allah lah gitu loh. Yang saya tahu sih memang itu ya salah satunya dari endorse. Terus Bang Amar kan masih punya pegangan lah gitu kan sedikit. Ya insya Allah kalau misalkan 10 juta sih aman. Secara keuangan pastinya terpuruk ya. Sudah nggak ada kendaraan. Ya bisa diketahui lah bahwa kemarin juga
ayahnya baru berpulang dan sebelumnya banyak bolak-balik ke rumah sakit yang dimana tahu sendiri kalau kanker itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Artinya dana-dana Amar saat itu juga difokuskan kepada kesehatan Bapak dan lain sebagainya. Jadi saat ini memang harus saya akui secara fakta bahwa Amar saat ini memang sedang terpuruk secara finansial.